Lautan yang luas menyimpan banyak rahasia. Di Laut Cina Timur, dekat Pulau Yonaguni, ditemukan sesuatu yang luar biasa. Penemuan ini menarik perhatian dunia. Tahun 1986, penyelam lokal Kichiro Aratake menemukan bangunan raksasa di dasar laut. Bentuknya seperti tangga-tangga raksasa. Apakah ini kota kuno atau formasi alam? Mari kita bahas misteri besar ini. Kichiro Aratake itu penyelam yang sangat berpengalaman. Dia kenal banget perairan di sekitar Pulau Yonaguni. Dia sering cari tempat menyelam baru yang seru buat menarik turis. Tapi hari itu, beda banget dari hari-hari menyelamnya yang lain. Hari itu bakal jadi penemuan yang penting buat seluruh dunia. Dia nyebur ke air biru yang jernih dan turun makin dalam ke laut. Terus, di antara air yang agak keruh, dia lihat itu, bangunan batu raksasa muncul dari dasar laut. Bentuknya beda dari apapun yang pernah dia lihat. Ada teras-teras datar yang luas, dan pinggiran yang tajam banget, hampir sempurna. Ada juga yang kelihatannya seperti tangga-tangga besar. Bentuknya nggak kayak batu-batu bulat biasa yang sering dia temui. Kelihatannya terlalu beraturan, terlalu tersusun rapi. Pak Aratake kaget banget dan takjub. Bangunannya gede banget, memanjang lumayan jauh. Kelihatannya sengaja dipahat dan dibentuk. Pikiran pertamanya, ini pasti buatan manusia. Kelihatannya seperti reruntuhan kota kuno. Dia merasa takjub dan semangat banget. Dia langsung buru-buru foto dan catat apa yang dia lihat sebaik mungkin. Nggak lama, kabar soal bangunan bawah laut ini menyebar, sampai ke ilmuwan, arkeolog, dan penjelajah. Banyak yang jadi penasaran banget sama penemuan ini. Monumen Yonaguni, begitu akhirnya disebut, cepat jadi terkenal dan menarik perhatian dunia. Setelah penemuan Pak Aratake yang luar biasa itu, langsung muncul banyak pertanyaan. Sebenarnya apa sih benda aneh dan besar di bawah laut ini? Kok bisa ada di sana? Kenapa nggak ketemu dari dulu? Mulai ada dua pendapat utama, atau teori. Pendapat pertama yang kuat bilang kalau bangunan itu terbentuk secara alami. Beberapa ahli geologi bilang jenis batunya, yaitu batu pasir, sering patah jadi garis lurus karena sifat alaminya. Mereka bilang arus laut yang kuat dan ombak bisa membentuk batu-batu ini jadi kayak tangga selama ribuan tahun. Pendapat lainnya jauh lebih seru dan bikin heboh. Teori ini bilang monumen Yonaguni itu buatan manusia, dibangun peradaban kuno yang nggak kita kenal. Mungkin ini kota, istana mega, atau kuil tempat ibadah. Menurut teori ini, bangunan itu dulunya di darat. Terus ada kejadian geologi besar, kayak gempa bumi yang bikin tenggelam. Ini artinya manusia sudah bangun bangunan besar jauh lebih awal dari yang kita kira selama ini. Perdebatan soal ini buatan alam atau buatan manusia masih lanjut sampai sekarang. Dua-duanya punya alasan dan bukti masing-masing. Mereka teliti banget batuannya, bentuknya, dan lingkungan sekitarnya. Misteri monumen Yonaguni ini menarik banget buat semua orang. Bikin kita berkhayal dan mikirin masa lalu planet kita. Pencarian jawabannya masih terus berlanjut. Saya sudah bertahun-tahun mempelajari monumen Yonaguni. Nama saya Masaaki Kimura, saya seorang ahli geologi kelautan. Setelah penelitian panjang, saya yakin banget ini buatan manusia. Menurut saya, bukti kalau ada campur tangan manusia itu kuat sekali. Alam biasanya nggak bikin garis lurus sempurna atau sudut siku-siku yang tajam. Kerumitan dan susunan tempat ini meyakinkan sekali. Bentuk-bentuk ini susah dijelaskan kalau cuma karena erosi alami. Ada banyak garis lurus yang kelihatan di monumen ini, banyak sudut tajam, dan pinggiran yang jelas. Kita bisa lihat jelas yang kayak tangga-tangga besar, ukurannya lumayan sama di beberapa bagian. Ada area teras yang luas dan datar, sering disebut panggung utama atau altar. Ciri-ciri khusus ini susah dicocokkan kalau cuma proses geologi alami. Waktu saya menyelam dan survei, saya menemukan bangunan-bangunan tertentu. Ada bentukan yang mirip banget kura-kura raksasa. Ada juga tanda-tanda di permukaan batu yang kelihatannya seperti ukiran atau bekas alat. Beberapa tanda ini mirip binatang, yang lain kayak simbol atau tulisan. Ini bukan goresan sembarangan, ini menunjukkan ada pekerjaan manusia yang disengaja. Jadi saya pikir monumen ini bagian dari kota kuno, bangunan rumit yang dibuat lebih dari 5.000 tahun lalu, mungkin lebih tua lagi. Ini berarti dibangunnya pas zaman es terakhir, waktu permukaan laut jauh lebih rendah. Gempa bumi yang kuat bisa jadi bikin daratannya amblas, menenggelamkan kota itu ke laut.
Ini kesimpulan saya setelah bertahun-tahun penelitian serius dan pengamatan langsung. Nggak semua ilmuwan setuju sama pendapat saya. Beberapa ilmuwan tetap ragu banget. Mereka percaya monumen Yonaguni itu murni bentukan alam. Mereka bilang jenis batu pasir itu sering patah mengikuti lapisan alaminya, jadi bisa bikin garis lurus dan permukaan datar. Profesor Robert Schoch, ahli geologi terkenal, datang ke Pulau Yonaguni buat mempelajari monumen ini sendiri. Dia menyimpulkan kalau bentuk-bentuknya bisa dijelaskan oleh geologi alami, terutama karena lapisan-lapisan di batu itu. Dia bilang erosi di sepanjang lapisan itu yang bikin kelihatannya kayak tangga. Break time Zulu 5. Orang-orang yang ragu bilang, yang saya sebut tangga itu sebenarnya cuma teras alami. Mereka bilang tanda-tanda yang saya anggap ukiran itu mungkin goresan alami karena batu kegesek atau dibuat hewan laut selama bertahun-tahun. Mereka percaya erosi air, apalagi di daerah pantai yang ombaknya kuat, bisa bikin bentuk-bentuk seperti itu. Selain itu, yang ragu sering nunjukin kalau nggak ada alat-alat atau barang-barang buatan manusia yang jelas, kayak gerabah, benda logam, atau tulang, langsung di bangunan utamanya. Barang-barang kayak gitu bakal jadi bukti kuat kalau manusia pernah tinggal atau pakai tempat itu. Ini yang bikin mereka ragu kalau monumen utamanya buatan manusia. Perdebatan antara dua pendapat utama ini, buatan manusia lawan alami, masih panas banget. Jonathan Saint-Deswesov and Perindri Dini, Tengging Fraching. Banyak tim ilmuwan yang beda-beda sudah datang ke Yonaguni sejak ditemukan. Tim-tim ini dari berbagai bidang, ada ahli geologi, arkeolog, dan ahli biologi laut. Mereka pakai banyak cara buat mempelajari monumen ini. Penyelam menjelajahi tempat itu dengan hati-hati, ambil contoh batu buat dianalisis, dan memetakan bangunan sama ukurannya dengan teliti. Teknologi pemindaian sonar sudah banyak dipakai. Hasilnya gambar dasar laut yang detail dan bantu kita lihat bentuk keseluruhan sama tata letak monumennya. Ahli geologi menganalisis kandungan batu, mempelajari mineral dan strukturnya, biar ngerti gimana batu itu terbentuk jutaan tahun lalu dan gimana terkikisnya baru-baru ini. Beberapa penelitian ilmiah fokus ke arah hadap monumen, menyelidiki apakah garis-garis utamanya atau bentuknya sejajar sama kejadian astronomi. Contohnya, apa menunjuk ke arah matahari terbit pas hari tertentu di musim panas atau musim semi. Kalau sejajar gitu, bisa jadi itu direncanakan dan dibangun manusia dengan sengaja. Hasil penelitian soal arah hadap ini sering jadi perdebatan. Ahli biologi laut juga ikut meneliti. Mereka mempelajari karang dan makhluk laut lain yang tumbuh di monumen itu. Kecepatan tumbuhnya karang kadang bisa bantu perkirakan umur permukaannya, jadi ada petunjuk kapan bangunan itu tenggelam. Mereka juga mempelajari gimana lingkungan laut berubah dari waktu ke waktu. Setiap penelitian ilmiah, dari bidang apapun, nambahin satu kepingan kecil ke teka-teki Yonaguni yang rumit ini. Setiap perjalanan penelitian berharap nemu petunjuk baru. Pencarian jawabannya terus berlanjut. Banyak tim ilmuwan yang beda-beda sudah datang ke Yonaguni sejak ditemukan. Tim-tim ini dari berbagai bidang, ada ahli geologi, arkeolog, dan ahli biologi laut. Mereka pakai banyak cara buat mempelajari monumen ini. Penyelam menjelajahi tempat itu dengan hati-hati, ambil contoh batu buat dianalisis, dan memetakan bangunan sama ukurannya dengan teliti. Teknologi pemindaian sonar sudah banyak dipakai. Hasilnya gambar dasar laut yang detail dan bantu kita lihat bentuk keseluruhan sama tata letak monumennya. Ahli geologi menganalisis kandungan batu, mempelajari mineral dan strukturnya, biar ngerti gimana batu itu terbentuk jutaan tahun lalu dan gimana terkikisnya baru-baru ini. Beberapa penelitian ilmiah fokus ke arah hadap monumen, menyelidiki apakah garis-garis utamanya atau bentuknya sejajar sama kejadian astronomi. Contohnya, apa menunjuk ke arah matahari terbit pas hari tertentu di musim panas atau musim semi. Kalau sejajar gitu, bisa jadi itu direncanakan dan dibangun manusia dengan sengaja. Hasil penelitian soal arah hadap ini sering jadi perdebatan. Ahli biologi laut juga ikut meneliti. Mereka mempelajari karang dan makhluk laut lain yang tumbuh di monumen itu. Kecepatan tumbuhnya karang kadang bisa bantu perkirakan umur permukaannya, jadi ada petunjuk kapan bangunan itu tenggelam. Mereka juga mempelajari gimana lingkungan laut berubah dari waktu ke waktu. Setiap penelitian ilmiah, dari bidang apapun, nambahin satu kepingan kecil ke teka-teki Yonaguni yang rumit ini.
Setiap perjalanan penelitian berharap nemu petunjuk baru. Pencarian jawabannya terus berlanjut. Monumen Yonaguni punya banyak ciri khas yang unik dan beda. Teras utamanya besar banget, sering disebut panggung utama atau altar. Bagian yang menonjol ini panjangnya kira-kira 150 meter dan lumayan lebar. Permukaan atasnya rata banget, beda dari dasar laut di sekitarnya. Ada bentukan yang kayak tangga raksasa yang simetris, naik ke sisi-sisi monumen. Di beberapa bagian, tinggi dan lebar tangganya lumayan beraturan. Keteraturan ini kelihatan jelas banget, bikin banyak orang mikir ini buatan manusia. Salah satu bagian yang paling terkenal dan sering dibicarain itu, namanya batu kura-kura. Kalau dilihat dari sudut tertentu, beneran mirip kura-kura gede, lengkap sama kepala dan bentuk cangkangnya. Di dekat situ ada lagi bentukan aneh namanya kolam segitiga. Ada dua lubang besar yang hampir bulat sempurna di salah satu sisinya. Susah ngebayangin gimana kekuatan alam murni bisa bikin bentuk-bentuk yang seunik itu. Ada juga yang kelihatannya kayak jalan atau jalur, beberapa area kayak sisa-sisa tembok, dan saluran-saluran lurus yang dalam. Salah satu saluran itu kadang disebut jalan melingkar. Semua bagian yang beda-beda ini kalau digabung jadi tempat yang rumit banget, dan kelihatannya tertata rapi. Kalau kamu menyelam di sana dan lihat bentuk-bentuk ini, beneran kayak kota di bawah laut. Kalau monumen Yonaguni ini beneran buatan manusia, wah penting banget artinya. Ini bakal mengubah banget pemahaman kita soal sejarah manusia purba. Ini berarti mungkin ada peradaban yang tua banget dan maju di wilayah Pasifik ini. Peradaban ini belum dikenal sama sejarah dan arkeologi yang kita tahu sekarang. Artinya teknik membangun yang canggih sudah ada jauh lebih awal dari yang kita kira. Beberapa orang menghubungkan monumen Yonaguni sama legenda-legenda kuno. Ada banyak cerita dan mitos soal daratan yang hilang di Samudra Pasifik. Salah satu legenda terkenal itu benua Mu, atau Lemuria. Katanya sih daratan luas yang tenggelam ke dasar laut zaman dulu kala. Apa mungkin bangunan Yonaguni ini bagian dari dunia yang hilang itu? Wah, pikiran yang seru dan romantis ya. Legenda dan cerita rakyat Okinawa juga nyebutin soal kota-kota kuno, dewa-dewa, pahlawan, dan makhluk mitos dari laut. Beberapa cerita ngegambarin istana atau kerajaan di bawah laut. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun. Mungkin legenda-legenda ini nyimpen petunjuk, bisa jadi ingatan orang-orang dulu soal kejadian nyata di masa lalu. Monumen Yonaguni bisa jadi bukti fisiknya, dasar dari cerita-cerita kuno soal tempat yang tenggelam dan nenek moyang yang hebat. Sekarang, monumen Yonaguni jadi tempat menyelam yang populer banget, menarik turis, penyelam, dan tidak sayang-sayang. Misteri besar monumen Yonaguni terus bikin kita penasaran. Apakah ini bukti luar biasa dari peradaban kuno yang hilang, atau cuma contoh karya seni alam yang keren dan aneh? Perdebatan antara dua kemungkinan ini masih panas banget sampai sekarang. Nggak ada jawaban gampang yang bisa bikin semua orang puas. Pertanyaan-pertanyaannya masih ada. Kita sudah bahas berbagai teori soal asal-usulnya. Kita sudah lihat beberapa bukti ilmiah yang sudah dikumpulkan. Kita sudah lihat ciri-ciri monumen yang unik dan menarik. Penelitian panjang saya selama bertahun-tahun nunjukin kalau ini buatan manusia. Saya percaya bukti kalau ini dibentuk manusia itu kuat. Tapi, ilmu pengetahuan butuh penelitian terus-menerus dan diskusi terbuka. Bukti baru selalu bisa muncul. Kita harus tetap berpikiran terbuka sambil periksa faktanya dengan teliti. Mungkin penemuan di masa depan bakal kasih jawaban yang lebih jelas dan pasti. Sampai saat itu tiba, monumen Yonaguni tetap jadi teka-teki besar, menantang pemahaman kita soal masa lalu, dan mendorong batas pengetahuan kita.